Setiap hari, saya akan upload satu video selama 30 hari berturut-turut setiap jam 4 sore. Kita akan belajar meningkatkan kemampuan kreativitas kita, kemampuan menggambar dari nasi goreng. Wahai umat menggambar dimanapun kalian berada, selamat datang di Tanah Artupida. Jika ini pertama kalinya kalian di sini, kalian pemula dalam menggambar, lalu kalian pengen belajar gambar yang benar, kalian pengen tahu banyak hal seputar menggambar, kalian bisa mulai dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol belnya. Share ke teman-teman kalian jika kalian merasa video ini berguna untuk kalian. Tekan jempol ke atas dan misalnya kalian ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar, kita berdiskusi di sana. Jadikan channel Umat Gambar ini menjadi komunitas yang positif. Belajar dari nasi goreng. Awal pertama kali saya di Jakarta, di mana saya itu adalah perantau. Saya merantau ke Jakarta. Saya pertama kali kerja, saya ingat banget. Saya waktu itu pertama kali kerja, saya kerja di Gramedia. Dan pada waktu saya kerja itu, saya belum lulus kuliah ya. Saya ngambil, bukan kuliah, saya kursus semacam diploma gitulah, kursus setahun di, saya lupa tempatnya. Pokoknya di daerah Sarinah situlah ada tempat kursus desain di kafe. Lalu di tengah-tengah kursus saya ngelamar-lamar sana sini karena duit habis dan saya mendapatkan pekerjaan di Gramedia. Selama saya kerja di Gramedia dengan waktu itu gajinya 600.000 guys. 600.000, nggak tahu waktu itu UMR berapa ya, tapi gaji saya pertama kali kerja itu 600.000, saya ingat banget. Lalu pada saat saya kerja di Gramedia, saya itu ngekos di daerah Rawamangun. Lebih tepatnya di sekitar Haji Ten itu Rawasari kali ya, daerah Rawasari, Jakarta. Nah itu pertama kali saya di Jakarta, jadi agak norak-norak gimana gitu. Ya akibatnya karena saya dari daerah terus ke Jakarta kan ada rasa-rasa minder ya. Saya belum pernah menjejakkan kaki di sebuah tempat yang ramai seperti ini gitu, yang banyak orang, banyak ketemu sama orang-orang baru gitu. Jadi buat saya waktu itu sempat minder sih sebenarnya, jujur, di Jakarta pertama kali. Saya bingung harus ngapain. Bahkan pada saat saya awal ngekos itu saya untuk keluar kamar aja malu. Nggak tahu kenapa tapi malu aja gitu. Kayak saya tuh nggak enak ketika saya dilihat orang gitu. Kayak malah kayak penjahat kali ya. Padahal saya nggak ngapa-ngapain tapi kayak minder aja. Saking mindernya sampai saya keluar kamar aja nggak berani gitu. Karena waktu itu kalau nggak salah di kos saya kan kos campur ya, jadi banyak karyawati gitu-gitu kan. Jadi rasanya itu untuk ketemu mereka itu saya minder banget, takut apa ya, takut penolakan kali ya, namanya anak kampung gitu, terus takut dibilang ini itu gitu. Jadi mindernya luar biasa saya. Jadi kalau kalian minder, saya juga minder dulu pertama kali. Lalu di situ saya lama kelamaan berbulan-bulan saya berteman dengan beberapa orang di situ. Ada yang anak kuliahan gitu-gitu. Saya biasanya bertemannya sama anak kuliahan karena karena saya kuliah jadi saya belajar kursus. Jadi di kosan itu bergaulnya ya saya cuma siang, sementara yang kerja itu kan pagi pergi, sore pulang gitu. Jadi saya biasanya lebih akrab ke anak-anak kuliahan. Nah, selama saya ngekos di situ itu ada sebuah kegiatan yang unik nih. Setiap sore itu ada tukang nasi goreng yang entah mengapa saya nggak tahu ya. Saya kan kalau makan nasi goreng kalau di daerah Jawa Tengah itu kan nasi gorengnya rasanya seperti itu ya, baunya itu khas gitu. Tapi ini tukang nasi goreng Jakarta ini baunya berbeda. Tapi lucunya anak-anak kos saya itu sama, jadi kosannya itu seberangan tuh ada kos juga, kos-kos cewek mahasiswi. Nah itu yang bikin minder juga itu, jadi saya malu banget gitu kan, mahasiswi yang gaul-gaul gitulah, sedangkan saya anak miskin yang nggak ya nggak punya apa-apa, motor aja nggak punya gitu, jadi kemana-mana nggak jelas gitulah. Balik ke nasi goreng itu membuat saya penasaran sebenarnya, karena entah mengapa setiap sore itu kalau dia mangkal di situ ada aja yang beli, entah itu dari kosan depan, dari kosan yang saya tinggalin, atau dari orang-orang sekitar situ. Jadi kosan saya ini berada di sebuah gangnya ini cuma muat motor satu atau dua papasan gitu, jadi sempit banget sih. Nah dari yang tadinya penasaran terus lama-lama pengen terus tapi tetap males ya saya, karena dari namanya anak kampung kan nggak terbiasa jajan ya. Saya itu kalau sama orang tua itu kayak nggak boleh jajan lah, kalau bisa makan di rumah, hal-hal seperti itu. Jadi agak takut jajan-jajan gitu karena kayak nggak kebiasaan jajan. Lama-lama
pada suatu hari, suatu Sabtu, jadi suatu waktu itu saya lagi libur. Sabtu itu saya dari pagi itu nggak makan karena Jumatnya itu saya begadang, gitaran gitulah, main gitar, nongkrong gitu-gitu. Terus kebablasan lah, malam begadang, terus tidur, bangun Sabtu tuh siang. Bangun siang jam 1, saya melek, mau makan males, masuk kamar lagi, mainan gitar lagi sama ngobrol-ngobrol gitulah. Jadi waktu itu kegiatannya cuma itu sih, karena komputer nggak punya, handphone juga waktu itu cuma bisa SMS, mau ngapain coba, adanya gitar ya, pinjam gitar, gojreng-gojreng, nyanyi, nonton TV, paling kayak gitu kegiatannya sampai sore, sampai akhirnya tiba waktunya jadwal nasi goreng itu lewat. Nah waktu itu sekitar 6:30 gitu, nasi gorengnya lewat, teng teng teng. Terus saya baru ingat saya belum makan. Saya tiba-tiba, wah kesempatan nih, saya lagi lapar, pas nasi goreng lewat. Kayaknya ini kesempatan saya untuk nyobain gitu kan. Nah akhirnya saya cobain tuh nasi gorengnya. Pas saya cobain ternyata emang lumayan ya karena mungkin karena lapar atau bagaimana, tapi enak. Buat saya itu kayak memorable banget. Oh gini rasanya nasi goreng Jakarta gitu. Karena buat saya nasi goreng Jakarta itu rasanya berbeda dibandingkan dengan nasi goreng di kampung ya, di daerah saya, terutama di daerah Jawa Tengah. Kalau Jawa Tengah, Jogja gitu kan nasi gorengnya rasanya manis ya, manis terus bau-bau bumbu gitu. Kalau di Jakarta itu entah mengapa rasanya itu rasa bawang aja gitu. Bawang digoreng, ya udah gitu, kasih garam sama micin. Tapi ini untuk kali ini agak spesial karena mungkin karena saya campur lapar, jadinya enak banget sih waktu itu. Nah akhirnya dari yang pertama kali nyoba itu saya agak lumayan skeptis dan ternyata enak, saya menjadi langganan akhirnya. Jadi hampir tiap sore itu selalu makan nasi goreng itu, hampir tiap sore, karena saya bisa custom macam-macam, telurnya diginiin, nasinya diginiin, tambahin ini tambahin itu. Mereka itu tukang nasi gorengnya ini baik sih dan nurut-nurut aja. Jadi saya selalu suka dengan penjual yang seperti itu, yang melayani banget. Nah selama jadi langganan ini kan enak banget nih. Pada suatu hari di tempat kerja lagi ngobrol sama teman sore-sore pulang kerja, dia bingung gitu, wah mau pulang nih kan, dia bawa motor, saya naik bus gitu, saya naik angkot, saya lagi duduk-duduk aja gitu pulang kerja. Terus dia bilang, bro makan nggak gitu, makan yuk gitu, dia bilang gitu kan. Nah terus dia mau bingung tapi mau makan, terus gue bilang ayo, gue juga belum makan nih gitu kan. Terus waktu itu kemudian dia bingung juga mau makan apa. Nah ide saya adalah, saya bilang ke dia, sekalian dia nganterin saya, gimana kalau saya traktir nasi goreng. Nah lumayan dong, gratis. Waktu itu tempat kerja saya di daerah Matraman di Jakarta, tempat ngekos itu di daerah Rawasari. Jadi kira-kira sekitar jaraknya itu 8 kiloan kali ya, 5 sampai 8 kilo tempat kerjanya. Terus akhirnya dia sepakat, emang enak ya gitu kan kata dia. Saya bilang, wah enak, ini langganan saya nih, ini enak banget. Belum di kosan saya itu ada warung kopi, jadi kalau sambil makan nasi goreng, sambil ngeteh, sambil ngopi, ada gorengan, wah sedap banget. Terus dia bilang, oh ayo semangat gitu. Akhirnya saya dianterin pulang bareng sampai kosan. Kan pulang kerja jam 4:30 ya, sampai kosan 5:30. Nah kita ngobrol-ngobrol dulu, nonton TV gitu. Waktu itu nonton acaranya siapa ya, waktu itu kalau nggak salah setiap jam 4 itu ada Samurai X atau apa gitu. Terus waktu itu sempat masih ada Samurai X-nya kalau nggak salah, sampai nonton itu sambil nonton SCTV itu ada Simponi kalau saya lupa, jadul banget sih. Terus berikutnya kita nungguin nasi gorengnya sambil ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba teman saya nanya, bro mana nasi gorengnya gitu kan. Terus saya bilang, oh iya, saya lihat jam tuh, langsung seret lihat jam, bro ini jam 7, nasi gorengnya kemana ini. Coba bayangin, biasanya dia tuh jam 6 itu udah nongol, jam 6 itu udah teng gitu, tek gitu, dia mukulin wajahnya, nongkrong di depan, biasanya ada yang beli, tapi ini sepi, gak ada yang lewat gitu. Terus saya bilang, oh mungkin agak telat kali gitu. Dari yang jam 5:30 nungguin, sampai jam 7 nungguin, jam 8 ditungguin nih, udah lapar banget. Temen saya udah, wah nih gue lapar nih, gimana nih. Nah kebetulan waktu itu malam Sabtu, jadi besoknya libur. Temen saya kebetulan ya pengen nongkrong juga sekalian sih. Terus dia bilang, wah ini kalau setengah jam lagi gak muncul, kita makan ayam goreng aja deh gitu. Dan ternyata ditungguin selama setengah jam lebih sedikit, lebih 10 menit gitu, gak nongol-nongol juga nih tukang nasi goreng. Ya udah, saya kesel, kita makan ayam goreng aja.
Dan kalian pasti ngerti kan rasanya kalian udah menyiapkan perut kalian. Kalian itu menggunakan seluruh kemampuan kalian itu untuk menyiapkan perut kalian untuk makan sesuatu. Tapi ternyata udah sampai tempatnya ternyata nggak jualan atau menunya habis. Kalian pasti tahu banget rasanya dan itu nggak enak banget. Dan waktu itu saya ngambek sih kayak udahlah nggak mau beli lagi, males gitu. Nah akhirnya saya udah nggak peduli lagi dan saya lupa itu selama berminggu-minggu saya udah nggak merhatiin apakah tukang nasi goreng itu ada atau enggak. Saya udah males lah gitu. Nah terus saya pindah kamarnya ke atas, saya udah nggak peduli lagi mau makan nasi goreng atau enggak. Terus pada suatu hari malam minggu tiba-tiba ada orang ketuk-ketuk tuh. Saya lagi lapar sih, tapi nggak pengen apapun, cuma lapar sambil nonton TV, lapar banget, tapi malas bergerak. Tiba-tiba dia ngetuk pintu, tek 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 gitu. Terus dia bilang, "Mas, seperti biasa." Gitu. Tiba-tiba siapa coba? Tukang nasi gorengnya nongol. Dan dia nongol itu tepat banget di saat saya lapar, tapi di saat saya nggak nungguin dia gitu. Jadi kocak aja. Saya nggak nungguin, tapi dia tiba-tiba nongol di saat saya membutuhkan. Nah itu saya bilang, wah pas nih. Tapi kemana aja kemarin saya udah ngajak teman saya ke sini buat jadi langganan malah pergi gitu. Ternyata jadi waktu itu dia ternyata pulang kampung. Jadi selama waktu pas saya sama teman saya itu hari dia mudik, ternyata dia pulang kampung selama nggak tahu, katanya sih selama sebulan dia di kampung, katanya ada adiknya nikahan atau apa gitu, saya lupa. Nah ya udah akhirnya saya bilang waduh gimana nih, udah dibawain langganan malah nggak nongol gitu kan. Oh iya mas sorry gitu. Terus saya dikasih bonus telurnya 2 gitu kan, sama ada bonus es teh. Jadi kemarahan saya, kekecewaan saya yang awal itu terlupakan gitu. Pinter juga nih tukang nasi gorengnya. Saya jadi yang tadinya kesel jadi akhirnya saya luluh juga gitu. Oke, kita damai. Nah dari tukang nasi goreng ini, dari cerita yang tadi saya ceritakan itu, apa sih hubungannya sama gambar? Nah ini kalian jadi bingung kan? Duh apa sih ini, ngapain cerita soal nasi goreng? Kejauhan kali. Ada sesuatu hal yang di situ, di titik itu, pas saya sambil makan nasi goreng, sambil nonton TV, saya jadi memikirkan sesuatu. Nasi goreng ini, pas dia nggak muncul itu, saya juga ngobrol sama beberapa teman saya di kosan. Mereka juga sepakat. Tukang nasi goreng ini kadang-kadang juga nggak cuma itu ngilang, kadang-kadang dia ngilang kemana gitu, ngurusin apa gitu, istrinya atau apa gitu. Saya nggak tahu, tapi mereka juga merasakan hal sama kayak saya. Ketika mereka butuh banget nasi gorengnya, ketika mereka udah siap nasi gorengnya, mereka pengen banget nasi goreng, ini tukang nasi goreng selalu rasanya itu nggak datang, nggak muncul. Pas lagi bener-bener pengen itu kayak apa ya, nggak nongol gitu. Padahal enak, padahal itu langganan. Tapi lucunya, ketika mereka udah pasrah, udahlah males, nggak butuh nasi goreng gitu, tiba-tiba nongol. Nah hal seperti itu saya coba pikirkan, ini emang seperti ini nih, apa sih ini, gejala apa di alam semesta ini, kok bisa ada, kok ternyata bukan saya doang yang ngalamin tentang hal ini. Nah akhirnya saya menemukan sebuah prinsip di mana nasi goreng efek ini ternyata bisa kita terapkan ke banyak hal. Dan ternyata pas saya terapkan berhasil. Di sini kita jadi tahu sebenarnya sesuatu ketika kita semakin mengharapkannya, semakin kita pengen, semakin ditunggu. Lucunya nih ya, di alam semesta ini kadang-kadang malah nggak muncul-muncul, nggak datang-datang. Saking pengennya itu malah nggak muncul-muncul. Tapi entah mengapa di titik kita pasrah, di titik kita benar-benar nggak ngarepin, di titik kita itu udah terserah mau datang atau enggak, mau dapat atau enggak, saya udah nggak peduli, saya cuma mau meneruskan kehidupan gitu ya. Itu tiba-tiba muncul, dan munculnya itu tanpa diundang gitu, kayak jalangkung gitu ya rasanya. Nah itu sama mungkin kayak, menurut saya sama kayak karir, kayak skill gambar, kayak pacar mungkin buat kalian ya, kayak hadiah giveaway. Semakin kalian cari, semakin kalian kejar-kejar karir kalian, kemampuan gambar kalian gitu-gitu ya, atau pacar kalian, semakin kalian kejar-kejar, mereka lucunya itu malah semakin menjauh, semakin kabur. Tapi ketika kalian pasrah, entah mengapa untuk beberapa hal itu, ya tiba-tiba kalian dapat aja gitu ketika pasrah. Nah di sini sekaligus menyambung ke giveaway kita kali ini, saya harap cerita ini bisa kalian hubungkan ke challenge ini ya, dimana jangan terlalu banyak berharap, karena ini hadiah giveaway ini
yang ikut banyak. Kalian lebih fokus ke diri kalian aja sendiri, saran saya ya, karena nanti akan diundi. Jadi saya nggak mau kalian gara-gara misalnya nggak dapat giveaway kalian jadi malas gambar gitu-gitu. Kalian jadi udah nggak mau ikut challenge-nya gitu-gitu. Jadi hadiah giveaway itu cuma buat bonus saja, karena nanti hadiah akan diundi dari kalian sudah ngirim. Sama dengan harapannya, dengan kalian belajar mengikuti giveaway ini, kalian belajar ikhlas, belajar pasrah ini, kalian bisa mulai ngerti bahwa banyak hal di dunia ini ketika kita semakin mengharapkannya, kadang-kadang malah nggak muncul-muncul, kayak duit juga gitu. Sama kayak saya dulu waktu saya pengen dapat kerjaan. Saya itu sebelum kursus di Jakarta ini, saya sudah ngelamar kemana-mana. Jadi waktu lulus SMA saya kan nggak diterima, saya daftar UMPTN waktu itu di UGM dan saya nggak diterima. Saya nggak lolos, saya ikut banyak ujian dan nggak lolos. Akhirnya saya ngerantau di Jakarta bantuin kakak saya dan sambil ngelamar-lamar kerja. Saya ngelamar ke sana sini tuh, ke pabrik-pabrik. Pokoknya target saya itu pokoknya kerja apapun yang penting saya kerja. Lucunya, saya ngelamar ke sana kemari nggak ada yang masuk sama sekali. Saya ngelamar di Bogor, di pabrik, di Jakarta. Saya ingat waktu itu ngelamar paling jauh itu saya ngelamar di Teluk Gong. Waktu itu ada kayak semacam komplek-komplek kantor gitu, komplek-komplek pabrik. Saya bawa lamaran, itu benar-benar membuat saya sakit banget sih. Rasanya itu sedih banget. Waktu itu kan baru lulus SMA, saya pengen kerja, saya bawa lamaran ke sana daerah Teluk Gong ini, dan saya baca di Kompas waktu itu ada lowongan. Lalu saya langsung sekali berangkat itu biasanya saya bawa banyak lamaran ya. Saya nulis lamaran, waktu itu belum ada mesin ketik ya, saya nggak punya mesin ketik, jadi saya nulis di HVS. Saya bawa ke Jakarta, saya bawa 15-20 lamaran. Saya habis biasanya setelah naruh di kantor yang ada lowongannya di Kompas ini sih saya biasanya keliling. Jadi habis meletakkan lamaran saya di kantor A gitu misalnya, saya bawa sisanya lamaran saya itu muter-muter ke sini gitu. Saya sambil naruh, Pak, kalau ada lowongannya saya mau kerja gitu. Saya muter-muter. Nah, pas di Teluk Gong ini saya ingat banget, daerah Teluk Gong Jakarta. Ini kertas saya waktu itu bawa sekitar 15 lamaran. Ini saya masih sisa 12. Saya taruh ke sana. Waktu itu cuma adanya satpam. Nah, saya bilang ketok-ketok kan. Jadi kan ditutup tuh. Saya bilang ketok-ketok, tok gitu, permisi gitu, saya bilang gitu. Terus satpamnya keluar tuh, dia geser gerbang gitu. Terus dia biasalah satpam kan memang harus galak ya. Terus dia bilang, "Ya, siapa? Nyari siapa, Pak?" gitu, kata dia gitu. Terus saya bilang, "Oh, mau ngelamar kerja, Pak." Nah, terus dia nanya, "Ngelamar kerja?" gitu kan. "Iya, ini saya kasih amplop coklat yang saya sudah siapkan dari rumah gitu. Isinya macam-macam, ada lamaran, ada saya coba gambar-gambar gitu lah. Saya mau kerja apapun, mau jadi apapun, pokoknya saya kerja dapat duit, saya mandiri." Saya waktu itu pikirannya kayak gitu. Nah, satpamnya itu kayaknya ya mungkin basa-basi gitu ya, kayak biasa aja sih diterima. "Oh, oke, nanti akan kita sampaikan ke staff ya," gitu. Terus saya pergi tuh, "Oke, makasih Pak," gitu. "Semoga ada kabar baik," gitu. Satpamnya oke gitu. Nah, di depan kantor itu saya ada warung. Jadi saya sempat istirahat untuk beli minum ya. Nah, selama satpam itu setelah menerima lamaran saya, dia kan masuk tuh dan dia lupa nutup pintu gerbangnya. Dan saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, lamaran saya itu dilemparin ke bawah meja. Buk gitu. Dan saya waktu itu, loh kok dilempar di bawah meja? Kayak apa ya? Kayak pos satpam gitu, ada bawah meja dilempar gitu aja. Langsung di situ saya merasa sedih banget sih, rasanya kayak waduh, saya udah jauh-jauh ngelamar kayak gini tapi kok diperlakukan seperti ini ya gitu. Dan saya di situ mulai ngerti bahwa saya nggak bisa seperti ini nih, saya harus membuat sesuatu hal yang lebih dari ini untuk saya bisa kerja. Nah, dari situ saya banyak belajar, saya mulai belajar banyak hal biar saya nggak diperlakukan seperti itu lagi. Tapi di sini bukan salah satpamnya ya, menurut saya. Karena memang waktu itu mungkin yang lamar juga banyak yang kayak saya. Nah, dia juga udah pusing mau ngasih ke manajemen atau bagaimana. Atau jangan-jangan dia cuma ditaruh di situ untuk apa, tapi cara dia meletakkan di bawah mejanya dengan dilempar itu menyakitkan sekali sih buat saya yang baru pertama kali di Jakarta ngelamar kerja seperti itu. Prinsip hari ini, video ini di belajar dari nasi goreng adalah kadang-kadang kita bisa belajar dari nasi goreng yang pernah saya nikmati pas zaman-zaman saya ngekos. Banyak hal itu kadang-kadang semakin kita kejar-kejar,
Dan rata-rata ini hampir semua hal ya. Semakin kita pengen banget, semakin kita kejar-kejar, itu kadang-kadang semakin dijauhkan. Mungkin karena memang kita belum siap, mungkin memang karena yang kita kejar itu nggak tepat untuk kita sih menurut saya. Dari sini kita bisa belajar, kalau kalian menginginkan sesuatu, cobalah kalian menginginkan dengan cara yang ikhlas gitu. Ikhlas tuh berarti kita berusaha, tapi kalau memang hal itu tidak menjadi milik kita atau tidak datang kepada kita, ya nggak apa-apa. Kita belajar untuk menerima apapun konsekuensinya, apapun resikonya yang terjadi atas apa yang kita lakukan. Semoga video ini bisa menjadi sebuah renungan kita di hari ke-20 ini, di mana tinggal 10 hari lagi atau seminggu lagi kita akan menyelesaikan challenge ini. Selamat merenungkan hal ini, selamat merenungkan tentang nasi goreng, dan sampai jumpa di challenge berikutnya. Jangan pernah malu jadi pemula, karena pemula adalah para pemberani yang berani memulai. Sampai jumpa, salam umat gambar, dadah.